Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I would like to explain about school announcement part 2 because on the previous Zoom class, we have already learned about the announcement, what announcement is, and then what categories are available in the school announcement. So in this video, I would like to continue the material, okay? So let's begin. Okay, right. In this page, in this slide, this is an example about school announcement. Let's read it first ya. Kita baca dulu. To preserve the Indonesian cultural heritage, especially batik, the art extracurricular class will hold a batik making seminar and workshop for 4 sessions on Sunday at 9 a.m. at SMA 5 Auditorium. Those who would like to participate in this activity can contact Wirajati at jatikontak@yahoo.com or call at nih di sini ada numbernya ya. Okay. So maybe do you still remember about the categories that are available in the school announcement? Ada berapa tuh? Yang pertama, the first is what ya. Topiknya apa? Topik yang dibahas di dalam announcementnya itu apa? Atau informasi yang akan kita sampaikannya. Oke, dalam announcement ini, informasi yang akan disampaikan adalah apa ya? Informasinya di sini adalah tentang batik making seminar dan workshop for session ini ya. Jadi ada informasi mengenai seminar pembuatan batik dan juga workshopnya untuk 4 sesi ya. Oke, itu untuk yang kategori what atau informationnya. The second yang harus ada di dalam school announcement itu adalah date atau day and also time and also place ya, tempatnya. Oke, sekarang day and date dulu. Ada nggak di sini? Ada ya, yaitu yang ini on Sunday at 9 a.m. Oke, dan juga tempatnya di mana? The place is located at SMA 5 Auditorium. Oke, 2 kategori sudah kita temukan dalam announcement ini. Yang ketiga yaitu how to do atau what to do. Gimana sih kalau misalnya mau bergabung dengan seminar ini? Di sini ada dijelaskan. Those who would like to participate in this activity can contact, bisa menghubungi kontak yang ada di sini yaitu Wirajati ya, at emailnya atau number teleponnya. Oke, and then apalagi yang harus ada di dalam school announcement adalah emphasis on paying attention atau attention please gitu ya. Ada kata attention please-nya atau tidak di sini. Nah, tapi harus kita ingat attention please itu tidak selalu ada di dalam written announcement. Mungkin kalau untuk spoken announcement harus ada ya, supaya orang-orang bisa paying attention to our announcement, supaya informasinya bisa disampaikan dengan jelas. Nah, mungkin untuk written announcement ini yang secara tertulis ini boleh ada kata attention please atau may I have your attention, ataupun tidak juga tidak apa-apa ya. It's okay. And then the last one, harus ada yang namanya closing about announcement. Ini closingnya kita bisa pakai saying thank you ya, or maybe you can provide the contact person. Di sini ada contact personnya yaitu ini ya, emailnya dan juga telepon number. Oke, jadi di sini sudah lengkap ya. Oke. The next one, please search about the conjunction. Do you know conjunction? What conjunction is? Apa sih conjunction itu? Nih, Miss kasih clue. Clue-nya conjunction itu adalah
kata penghubung yang menghubungkan apa saja sih. Conjunction itu bisa menghubungkan word and word, kata dengan kata, sentence and sentence, kalimat dengan kalimat, phrase and phrase, frase dan frasa, kemudian clause and clause, klausa dan klausa, bahkan paragraph and paragraph ya. Coba kita lihat di sini apa saja sih yang termasuk ke dalam conjunction di dalam announcement ini. Apakah selalu hanya dalam announcement conjunction itu ditemukannya? No, the answer is no. In every text, in every kinds of text or passages, itu selalu ada conjunction. Maka dari itu kita harus tahu ya conjunction itu apa. Alright, di sini ada conjunctionnya apa ya? Coba kita cari. Nah, ini ya. And di sini adalah kata conjunction atau penghubung. Kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Ada lagi tidak? Nah, ini kebanyakan yang jawab itu at ya. At itu di sini bukan sebagai conjunction, bukan kata penghubung. Kenapa? Karena at itu untuk menunjukkan preposisi. Di sini menunjukkan preposisi waktu ya, at 9 a.m. Kemudian bisa menunjukkan tempat juga. Di sini preposisi dia fungsinya ya, bukan sebagai conjunction. Oke, kemudian ada nih satu lagi conjunctionnya. Ini kan yang pertama tadi and, kemudian yang kedua adalah ini or ya. Nah, jadi di sini di dalam announcement ini hanya ada dua conjunction. They are and also or. Okay, before we go on to the next slide about conjunction, let's pay attention to these sentences ya. Kita cari dulu nih yang termasuk ke dalam conjunction dalam kalimat-kalimat ini. Okay, let's see the first example. The study tour is cancelled, but don't worry, we will return your money. Oke, di sini ada dua informasi ya. Yang pertama informasinya, the study tour is cancelled. Nah, ini informasi pertama. Informasi kedua yaitu don't worry, we will return your money. Oke, maka di sini dia fungsinya but ini menghubungkan dua informasi tersebut ya. Informasi yang pertama dan informasi yang kedua dia hubungkan maka menjadi satu kalimat saja. Maka di sini but adalah conjunction ya. Next sentence, the second sentence. Would you like to come and join us for regular football training every Thursday and Saturday at 2 until 4 p.m.? Oke, yang mana nih? Which one is the conjunction in this sentence? Tadi kan kita sudah membahas juga ya bahwa and termasuk ke dalam conjunction. Oke, ada lagi tidak? Selain itu, ini and-nya ada dua ya. Nah, ini banyak yang bertanya juga kemarin, apakah for itu termasuk ke dalam conjunction kah? Ini pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sebetulnya untuk for. Jadi for itu sebagai conjunction juga. Tapi yang mana dulu? Karena for itu punya dua arti ya. Nah, kalau untuk di sini, di kalimat ini dia bukan sebagai conjunction. Jadi conjunctionnya hanya and saja di dalam second sentence. Okay, let's see the third sentence. If you want to join the program, please contact us at blah 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 or visit our website at blah blah blah. Oke, di sini dia ada dua informasi juga yang dihubungkan oleh or, maka or itu adalah conjunction. Kalau if juga sebetulnya conjunction, tapi kita tidak membahas yang ini ya, yang jenis if ini, kita hanya membahas yang coordinating conjunction if I have not mistaken ya. Okay, and then the last sentence is the hall is being renovated, so the drama class will be held on next week. Ini juga ada dua informasi yang disampaikan dan dihubungkan oleh kata so, atau artinya adalah sehingga. Oke, ini ya. Kita akan melihat apa aja yang termasuk ke dalam conjunction.
itu adalah kata penghubung. Menghubungkan apa aja? Bisa menghubungkan kata dengan kata, word and word, dan juga sentence and sentence, paragraph and paragraph, clause and clause, dan phrase and phrase. Oke, di sini Miss sudah buat list conjunction ya. Ini conjunction yang secara umum, yaitu ada kita singkat ya, there is an abbreviation yaitu fan boys, supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi Miss buat singkatan ya. Oke, let's look at the first letter F. Nih, F itu untuk menjelaskan for. Tadi ada pertanyaan ya, we have a question, apakah for itu masuk ke dalam conjunction or not? The question is answered by yes. Ini dia termasuk ke dalam conjunction, tapi yang mana dulu kan? Karena ada dua arti for itu. Yang pertama artinya untuk, yang kedua artinya karena, sama seperti kata because. Coba kita lihat dulu sentence of the example, Kim always keeps the light on for she's afraid of dark. Oke, di sini dia ada dua informasi yang disambungkan oleh kata for ya. Yang pertama informasinya, si Kim ini selalu menyalakan lampu karena dia itu takut kegelapan. Nah, di sini ada dua informasi dihubungkan oleh for menjadi satu kalimat. Untuk for ini digunakan untuk menyatakan sebab dan akibat. Sebabnya di sini di kalimat ini adalah dia takut gelap. She's afraid of dark. Itu adalah sebabnya. Akibatnya dia selalu menyalakan lampu ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu for-nya itu for yang conjunction atau yang satu lagi. Yang satu lagi dia termasuk ke dalam preposition. Next, A stands for and. And di sini ya, coba kita lihat. I will buy apples and bananas. Oke, jadi and itu biasanya menggabungkan dua informasi ya. Dan di sini itu artinya dia membeli dua-duanya. Kedua-duanya dia beli apples dan bananas. And sekarang ya and stands for nor. Mungkin di sini nor belum terlalu banyak yang tahu penggunaannya untuk apa ya. Let's see the example. Becky didn't visit me, nor did Alice. Becky tidak mengunjungi saya, begitupun juga dengan Alice. Jadi sebetulnya dua-duanya Becky dan Alice ini tidak mengunjungi saya, tapi dia hubungkan menggunakan kata nor di sini. Jadi nor itu artinya adalah begitupun atau maupun gitu ya, atau juga. Tapi penggunaannya hanya untuk kalimat negatif sentence. Yang seperti apa negative sentence? Yang ada ciri-ciri not-nya. Jadi hanya untuk negative sentence ya, nor itu. Next, B is for but ya. Di sini biasanya but itu untuk menjelaskan dua hal yang bertentangan. Contohnya, Tom is tall but Paul is short. Sorry, this is typo. Tom is tall but Paul is short. Oke, Tom tinggi tapi Paulnya short, pendek. Jadi pendek dan tinggi kan dua hal yang berbeda. Next, O is for or atau ya. Atau ini digunakan untuk menyatakan dua pilihan. Jadi nanti akan ada dua pilihan ya di dalam si kalimatnya. Coba kita lihat. We should leave by bus or walk there. Kita harus pergi menggunakan bus atau jalan. Katanya di sini ada pilihan ya, bus or walk. Oke, next. Y di sini untuk yet. Nah, mungkin yet kalian sering mendengar kata yet ya. For example, there is a question like, have you had your breakfast? And then your answer probably not yet. Nah, belum. Apakah sama dengan yet yang ada di conjunction ini? Jawabannya adalah berbeda. They are different. Coba kita lihat dulu kalimatnya. I didn't study yet I passed the exam. Saya tidak belajar, tapi saya
lulus ujian. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, kemudian disatukan oleh yet, dan artinya ini lebih ke kurang rasional. Jadi yet itu untuk menjelaskan sesuatu yang kurang rasional. Jadi kita berbicara kurang rasionalnya in general. Secara umum normalnya orang-orang tuh kalau mau lulus ujian ya belajar kan ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tidak harus belajar tapi bisa lulus, tapi kita berbicaranya kan in general. Kayak contoh yang lain, for example, I always eat healthy food, yet I get sick easily. Nah, normalnya orang pada umumnya itu kalau misalnya makan makanan yang sehat tidak akan cepat sakit, tapi dalam kasus kalimat ini dia malah cepat sakit. Jadi gitu ya, yet itu untuk tapi, artinya tapi ya sama seperti but, tapi penggunaannya hanya untuk yang sesuatu yang kurang rasional. The last one is as. As is for so. Untuk so ya, so itu artinya sehingga, maka, atau jadi. Coba kita lihat example-nya. Tom told a joke, so Paul laughed. Kenapa Paulnya tertawa? Karena Tomnya told a joke gitu. Jadi ini menyatakan result atau hasil. Oke, next. Sekarang kita akan menjelaskan atau belajar mengenai adverbs. Nah, ini kan related to the categories that is found on the school announcement ya. Harus ada waktu dan juga tempatnya. So, it is called as adverbs atau kata keterangan ya. Yang pertama adalah kata keterangan waktu nih. Untuk apa sih kata keterangan waktu? Namanya juga di sini sudah dijelaskan time ya. So, to tell us when an action happen, kapan terjadinya suatu action, atau kalau di sini kita kan announcement ya. And then as well as for how long, seberapa lama atau durasinya, and how often, seberapa sering. Jadi for example, if you want to write an announcement about a competition, tentang lomba, berarti kan ada misalnya lomba pidato, ada durasinya. How long? Berarti itu termasuk ke dalam keterangan waktu ya. Okay, and then look at this example. Please come at 7 a.m. Nah, ini salah satu adverb of times ya. And then the audition will be held on January 27. On January 27-nya itu adalah adverb of time. Jadi di dalam announcement harus ada adverb of time, tapi disesuaikan juga dengan informasi yang akan disampaikan di dalam announcement. Jadi tidak semua ya. And then the next one is adverbs of place. Kata keterangan waktu. Kayak tell us when, where something happens ya. Dimana akan terjadinya for example competitionnya akan dilaksanakan di mana misalnya. Okay, for example, the audition will held in the school auditorium. Okay, ini ya. Ada in the school auditorium. The second one, please come to our office. Oke, ini yang termasuk ke dalam place-nya. Atau misalnya contoh yang lain, the competition will be held in, atau misalnya via atau through Zoom, for example. Itu ya, contoh yang lain. Oke, next. Oke, sekarang kita practice ya. Let's have practice to fill in the blanks of this announcement using the answer that is available in the box. In the boxes below ya. Okay, all students are required, diwajibkan to wear uniforms. Okay, untuk menggunakan seragam di mana tuh kalau diwajibkan? Ini jawabannya ya. Number 1, in the classroom. Okay, ini berarti adverb apa? Adverb of place. Girls should wear white shirts and long gray skirts, and boys should wear white shirts and gray trousers. Sports uniforms are worn. Nah, ini baju olahraga atau seragam olahraga itu dipakainya kapan? Are worn
For example, kalau ini kan sport uniforms di mana dipakainya? During the physical education class. Okay. And then students are not allowed to wear the sports uniform. Tidak diperkenankan untuk menggunakan seragam olahraga di mana? Outside the physical education room. Ini number 3 ya. Nah, di sini ada yang kosong nih. Kira-kira conjunction apa yang pas? Satu lagi kan jawabannya ini ya, during study hours. Nah, karena dua hal yang sama, maka kita pakai di sini conjunctionnya and ya. Di sini conjunctionnya and, maka students are not allowed to wear the sports uniform outside the physical education room and during study hours. Oke, jadi di sini during study hours termasuk ke dalam adverbs of time. Oke, that's all ya everyone for this video. Jadi intinya lebih ke conjunction, the use of conjunction and also the use of adverbs, especially in announcement. Oke then, semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian ya. Oke, let's close today's video. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much for watching these videos. Silahkan latihan ya di rumah, selalu latihan terus dan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Thank you.